Happy Sunday and welcome home. Saya sangat percaya keadaan Bapak, Ibu, Saudara dalam keadaan yang sangat baik. Karena kita semua tahu bahwa Immanuel, Allah beserta kita. Amin. Ibadah on-site diadakan setiap hari Minggu pukul 9 dan 11 pagi di ruang ibadah lantai 3. Bagi saudara yang belum memiliki nomor ID, saudara bisa mendaftarkannya melalui www.gbihost.com. Sekian pengumuman hari ini. Sebelum memulai ibadah, mari bersatu dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk nafas kehidupan yang baru. Terima kasih untuk kasih-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kalau sebentar kami akan memulai ibadah online kami, kiranya Tuhan boleh hadir di setiap rumah-rumah kami, di setiap hati kami, bahkan di kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap beribadah, sama-sama katakan amin. Yesus kita dahsyat saudara, yang setuju dengan saya katakan haleluya. Mari sama-sama puji sembah Tuhan saat ini. Berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan hari ini. Haleluya. Sama-sama katakan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Come on, sama-sama angkat suaramu. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Mari sama-sama katakan, Yesus Kaulah Raja mulia. Mari sama-sama lagi katakan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Amin. Come on sama-sama. Kau yang layak ditinggikan. Sambil tepuk tangan di rumah-rumah, angkat suaramu. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Yesus Raja mulia. Ngomong sama-sama lagi, angkat suaramu, katakan ajaib. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Mari serukan Yesus. Yesus Kaulah Raja mulia. Mari bersama-sama sekali lagi saudara katakan, Raja mulia. Haleluya.
pernah meninggalkan kami sedetik pun. Terima kasih selalu ada beserta di sepanjang hidup kami Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu Tuhan. Amin, amin. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih-Mu Tuhan. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, tidak pernah berubah ya Tuhan, sampai selama-lamanya. Terima kasih. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang kami perlukan ya Tuhan. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari sembah Dia, mari sembah Dia saat ini. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat kesetiaan-Mu Tuhan. Yesus, Yesus, terima kasih. Haleluya.
ku perlu Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Berikan tepuk tangan di rumah-rumah. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus yang selalu setia bersama dengan kami, bersama dengan kita semua. Haleluya, haleluya. Shadayara labo, shadayara laba, yara laba, 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 laba. Yesus, Yesus, terima kasih. Shadayara labo, haleluya. Oh, kami terus menyembah Kau saat ini Tuhan. Kami terus menyembah Kau saat ini ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Shadayara laba, 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 laba. Shadayara laba, 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 laba. Terus tinggikan Yesus saat ini. Shadayara laba, laba. Shadayara laba, laba. Shadayara labo, shadayara laba, yara laba, yara. Shadayara laba, shadayara labo, shadayara laba, laba. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Sembah Dia, sembah Yesus. Katakan, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ini pernyataan setiap kami ya Tuhan saat ini. Tak seorang pun jua seperti Kau. Tiada yang seperti Kau Yesus. Mari angkat suaramu, sembah Dia. Ku sembah Kau di dalam roh dan kebenaran. Kami sembah, kami sembah Kau Tuhan dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun juga seperti Kau, Yesus. Tak seorang pun, tak seorang pun jua seperti Kau. Tak seorang pun jua sekali lagi bersama katakan, tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Haleluya.
Tiada seperti Kau Yesus, tiada seperti Kau Yesus. Oh, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Tak seorang pun juga seperti Kau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Shalom saudara. Bagaimana keadaan setiap saudara? Saya percaya pemeliharaan Tuhan sangat sempurna untuk setiap kita. Jika kita perhatikan saat ini saudara, apa yang telah Tuhan perbuat dalam hidup setiap kita sampai detik ini, baiklah kita terus mengucap syukur untuk segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini. Saya terus juga berdoa, biar roh kita semakin hari semakin berkobar-kobar menyala dan semakin mengasihi Tuhan. Nah saudaraku, saat ini saya juga mau mengajak setiap saudara, ambil waktu sejenak. Alangkah baiknya jika kita sejenak, kita kembali cek dan lihat kehidupan kerohanian kita saat ini nih seperti apa. Saudaraku, dalam menghadapi kondisi dan tuntutan dunia, kita cek apakah roh kita hari-hari ini semakin menyala mengasihi Tuhan atau malah sudah menjadi lebih kendor. Apakah kita tetap bersemangat dan merindukan beribadah mencari Tuhan atau tidak? Nah, di sini kembali saya ingatkan, dalam masa seperti ini, kita diminta oleh Tuhan untuk lebih memikirkan perkara yang di atas. Yang berarti, prioritas utama atau prioritas tujuan dan sasaran hidup kita adalah untuk lebih mencari hal-hal yang rohani. Mempertimbangkan dan memikirkan segala sesuatu dari sudut pandang kekekalan atau surga. Kalau saja saat ini kita mau merenungkan dan melakukan hal ini aja saudara, maka saya katakan dalam menjalani hidup, dalam beribadah itu pasti berbeda, pasti akan berubah sesuai dengan kebenaran Alkitab yang benar dan Tuhan. Saudaraku, saya juga sering mengingatkan, waktu kedatangan Tuhan Yesus untuk kali kedua sudah sangat singkat. Dan saya juga mau katakan, iblis itu sangat tahu dan dia bersama dengan semua yang ada di bawahnya itu berusaha keras untuk membuat banyak manusia binasa kekal di neraka. Salah satu jerat iblis adalah membuat manusia sibuk sehingga manusia kehilangan prioritas hidup, lebih mencintai dirinya sendiri, tidak mengalami kepenuhan janji Tuhan, dan hidup jauh dari Tuhan. Di sini ada dua macam kondisi hidup yang dipakai oleh iblis untuk menjadi jerat dan jebakan iblis. Hal ini saudaraku, saya juga sering ingatkan baik kepada pengerja yang ada, kepada jemaat, agar berhati-hati dan tidak terjebak ketika berada dalam dua macam kondisi hidup seperti bawah ini. Yang pertama, kondisi hidup yang pertama yang dipakai untuk menjadi jerat dan jebakan iblis adalah ketika dalam masa proses. Nah saudaraku, ketika seseorang masuk dalam kondisi diproses dan mengalami tekanan, memang reaksi awal dari kebanyakan manusia, mereka menjadi panik. Jadi, seringkali membuat manusia menjadi lupa untuk mencari Tuhan terlebih dahulu. Kemudian, karena keadaan tersebut, manusia dibuat menjadi lebih sibuk. Sehingga apa? Terjebak dan berusaha mati-matian dengan kekuatan sendiri untuk keluar dari hal itu. Bahayanya saudara, bahayanya. Jika hal tersebut terus dilakukan, lama-kelamaan fokus jadi melenceng hanya untuk mencari jalan keluar dan usaha untuk bangkit diberkati, tetapi apa? Dengan kekuatan sendiri. Ini saudaraku yang membuat manusia terjerat, menjadi lupa akan prioritas utama dan tujuan hidup yang sebenarnya. Hal yang perlu diingat,
meskipun kita berada dalam suatu masa proses yang tidak enak sekalipun, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan engkau. Janji dan rencana Tuhan yang terbaik itu akan tetap berlaku selama saudara dan saya mencari dan tetap berada dalam Tuhan. Contoh saudara, di sini saudara nanti baca di 2 Tawarikh pasal 14 dan 15. Contoh Asa, Raja Yehuda. Nah, di sini saudara ada 2 peristiwa yang terjadi atas bangsa Yehuda pada waktu itu. Dari 2 peristiwa ini kita dapat belajar bagaimana respon yang juga harus saudara dan saya lakukan ketika menghadapi proses atau situasi kondisi yang sangat sulit sekalipun. Yang pertama, peristiwa pertama. Ketika mereka diserang oleh pasukan Ethiopia yang jumlahnya sangat banyak, hal yang dilakukan oleh Raja Asa adalah dia mencari Tuhan. Dan ketika Raja Asa mencari Tuhan, Tuhan menjawab dengan apa? Memberi kemenangan. Di 2 Tawarikh 14 ayat 11 sampai 12, firman Tuhan mencatat, dikatakan, kemudian Asa berseru pada Tuhan Allahnya, ya Tuhan, selain daripada Engkau, tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan Allah kami, karena kepadamulah kami bersandar, dengan nama-Mu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkau Allah kami, jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau. Lihat 12 saudara, perhatikan, Tuhan memukul kalah orang-orang Ethiopia itu di hadapan Asa dan Yehuda. Dan orang-orang Ethiopia itu lari dan selanjutnya. Nah, peristiwa kedua saudara, ini juga tercatat di 2 Tawarikh 15 ayat 5 sampai 6. Dikatakan, pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat, karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Kembali saudara, kembali. Dalam menghadapi keadaan yang sangat kacau, Alkitab mencatat apa yang Raja Asa dan bangsa Yehuda itu lakukan. Di 2 Tawarikh 15 ayat 4, kemudian lompat di ayat 12 sampai 15. Apa yang mereka lakukan? Katakan, dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan Allah orang Israel. Kemudian dikatakan mereka mencari Tuhan dan Tuhan berkenan ditemui oleh mereka. Nah, setelah mereka berbalik kepada Tuhan, mereka mencari Tuhan, mereka tidak berhenti hanya di situ saja saudara. Tetapi selanjutnya Alkitab juga mencatat bahwa di ayat 12, mereka Raja Asa, bangsa Yehuda mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan dengan segenap hati, jiwa. Kemudian di ayat 14, mereka bersumpah setia kepada Tuhan dengan suara nyaring. Ayat 15, seluruh Yehuda dengan kehendak, kemauan yang bulat, mereka mencari Tuhan. Nah, perhatikan saudara, hasilnya ketika mereka bertobat, berbalik kepada Tuhan, berjanji untuk setia mencari Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, maka Tuhan berkenan ditemui oleh mereka. Dan Tuhan mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala, perhatikan, segala penjuru. Keadaan tersebut dikatakan itu terjadi sampai tahun ke-35 pemerintahan Raja Asa. Yehuda, mereka mengalami keamanan. Mereka mengalami ketentraman. Tidak ada perang. Saudara, hal yang sama. Hal yang sama juga akan saudara dan saya alami. Ketika di dalam masa diproses, kita melakukan hal-hal yang seperti Raja Asa dan bangsa Yehuda lakukan,
maka Tuhan akan tetap ada bersama kita. Meskipun dalam masa yang paling berat sekalipun, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia berjanji, apapun yang kita alami, percaya, pegang dengan iman, itu mujizat, pertolongan, pemeliharaannya akan sangat sempurna adanya. Amin. Hal yang kedua, saudara, kondisi yang kedua yang dapat menjadi jerat atau jebakan iblis, yaitu yang kedua, dalam masa diberkati. Nah, ini saudara, ketika seseorang mulai keluar dari proses dan masuk dalam fase mulai diberkati, saya katakan, ini ujian yang jauh lebih susah daripada waktu masa proses. Dalam fase ini, sejarah juga mencatat bahwa lebih banyak manusia yang gagal dan keluar dari jalur Tuhan karena apa? Karena terjebak dalam zona nyaman. Dalam tahap ini, saudara, tendensi manusia itu akan jadi lebih lupa akan Tuhan. Lebih mementingkan diri sendiri, tidak lagi berpusat dan mengandalkan Tuhan. Lama-kelamaan, manusia itu menjadi lebih serakah untuk mau lebih lagi, mendapatkan keinginan daging. Contoh di Alkitab adalah bangsa Israel sendiri. Sejarah mencatat bahwa kemakmuran menjadi faktor utama yang mengakibatkan Israel itu melupakan Tuhan dan melakukan penyembahan berhala. Berkali-kali ketika mereka dalam keadaan yang sangat senang, keadaan yang makmur, umat Allah itu paling mudah melupakan Allah dan berhenti mencari wajahnya. Nah, saudaraku, di sini kembali Tuhan ingatkan. Kalau kita lihat peringatan firman Tuhan yang ada di Ulangan pasal 8. Ini mengingatkan kita apa yang harus kita lakukan dan apa peringatan ketika seorang berada dalam masa diberkati. Di Ulangan 8, di sini nanti saudara bisa baca keseluruhan pasal, tetapi saya bacakan di ayat 11 sampai 14, kemudian lompat ke 17 sampai ke 20. Firman Tuhan katakan, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila dikatakan lembu sapimu, kambing dombamu bertambah banyak, emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak. Ayat 14, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Saudaraku, kita telah dibeli oleh Tuhan dengan darah yang mahal dari tangan iblis. Seharusnya kita semua mati binasa kekal di neraka. Tetapi Tuhan membeli kita dari iblis, dan Tuhan melepaskan dari kuk dan semua belenggu iblis. Oleh sebab itu, saudara, kembali Tuhan ingatkan, jangan sampai kita melupakan Tuhan. Ayat 17 dikatakan, Ulangan 8, 17, janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa seperti bangsa-bangsa
yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu, kamu pun akan binasa, sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Bahaya, saudara. Bahaya. Ini warning. Ini warning. Nah, saudara, dalam pandangan Tuhan Yesus, kekayaan itu dapat menjadi rintangan terhadap keselamatan kekal kita. Karena seringkali dengan mengejar kekayaan, itu membuat seseorang merasa hebat, kuat, pintar, dan tidak memerlukan Tuhan. Ini yang membuat kehidupan kerohanian mereka itu tercekik. Dan akhirnya mengakibatkan mereka itu meninggalkan iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus dan Alkitab menjelaskan dan memperingatkan untuk berhati-hati. Ketika seseorang diberkati, itu hati-hati, harus lebih ekstra hati-hati. Karena dalam tahap ini, saudara, tendensi ketamakan dan mengejar kekayaan akan semakin menjadi-jadi. Sehingga manusia jadi hamba uang. Firman Tuhan menjelaskan bahwa hal ini juga merupakan penyembahan berhala. Karena apa? Karena menempatkan uang atau kekayaan itu lebih tinggi daripada Tuhan Yesus. Firman Tuhan mengingatkan kita juga di 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 12. Firman Tuhan katakan, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan, pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ayat 11. Tuhan mengingatkan, tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Nah, di Ibrani 13 juga, saudara. Ibrani 13 ayat 5, firman Tuhan juga mengingatkan. Firman Tuhan katakan, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku kata Tuhan, sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Pegang janji Tuhan, saudara. Pegang janji Tuhan. Ingat, kita berada di masa yang sangat genting. Tuhan Yesus segera datang. Masa penyaringan sebelum Tuhan Yesus datang, itu terjadi hari-hari ini. Kalau kita tidak berada di jalur Tuhan, ini bahaya. Ya, kalau kita tidak berada di jalur Tuhan, ini sangat bahaya, saudara. Oleh sebab itu, Tuhan terus mengingatkan kita agar kita terus mencari Tuhan, mengenal Tuhan dengan hati yang tulus, yang murni, miliki hubungan yang intim dengan Tuhan, terus selaras dengan Tuhan. Agar apa? Agar kita dapat menangkap dan mengerti isi hati dan pikiran Tuhan untuk masa ini. Saya berdoa supaya setiap saudara tidak meleset dari rencana Tuhan. Miliki ketetapan hati. Miliki ketetapan hati. Engkau harus janji, komitmen, ketetapan hati. Untuk apa? Setia kepada Tuhan sampai akhir. Apapun yang terjadi, saudara. Apapun yang terjadi. Tetap percaya. Tetap pegang janji Tuhan. Pemeliharaan Tuhan dan perkenan Tuhan. Itu pasti terjadi. Matius 6. 31-34. Ayat-ayat yang terakhir. Firman Tuhan katakan, sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah.
Akan tetapi, Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kemudian 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Haleluya. Nah, mari saudara. Saat ini, biarlah kita terus menyelaraskan diri. Ingat pesan Tuhan. Cek kondisi kerohanian kita. Biar saudara saya terus selaras. Semakin hari, semakin sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Semakin hari, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Miliki hati dan pikiran Tuhan. Miliki hati dan pikiran Tuhan. Maka hari-hari ini, dalam masa-masa seperti ini, masa-masa yang semakin tidak menentu ini, janji Tuhan itu pasti digenapi. Haleluya. Amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, saya yakin kita semua umat Tuhan di GBI Jalan Gatot Subroto sudah menerima pesan Tuhan bahwa tahun 2022 ini adalah tahun paradigma yang baru atau the year of a new paradigm. Kali ini kita akan sama-sama membahas tentang paradigma baru dalam 7 gunung. Namun sebelum itu, mari sama-sama kita pahami arti dari paradigma itu sendiri. Paradigma menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti suatu model atau contoh yang juga berarti kerangka berpikir. Setelah kita mengetahui arti kata paradigma, pasti timbul kembali pertanyaan dari dalam diri kita. Paradigma baru di dalam hal apa sajakah yang harus terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Di
Di dalam 2 Samuel pasal 6, kita membaca bagaimana Daud membawa tabut Allah yang melambangkan kehadiran Allah ke Yerusalem. Pada saat itu, Daud mengalami berbagai peristiwa yang mengubahkan paradigmanya dalam hal penyembahan kepada Allah. Ibadah kepada Tuhan dijadikan sebagai prioritas paling utama di Israel dan kota Yerusalem, tempat tabut Tuhan berada menjadi pusat penyembahan sekaligus ibu kota Israel. Perubahan paradigma di dalam penyembahan kepada Tuhan ini dapat menjadi suatu acuan bahwa perubahan paradigma pun dapat terjadi di segala aspek kehidupan orang percaya. Apabila kita baca di awal penciptaan, Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah agar manusia dapat menguasai dan mengelola Taman Eden sambil menikmati hubungan yang intim dengan Allah. Hal ini dikenal dengan creation mandate atau mandat penciptaan. Dengan adanya mandat ini, manusia, secara khusus orang percaya, diperintahkan untuk menguasai bidang-bidang kehidupan dengan cara memberikan dampak sosial di bumi ini. Lalu, pada bidang apa sajakah kita perlu memberikan dampak? Sekitar tahun 1975, Dr. Bill Bright, pendiri dari gerakan kampus Crusade for Christ, dan Loren Cunningham, pendiri dari Youth with a Mission, mendapat pewahyuan dari Tuhan tentang bidang-bidang yang perlu diberi dampak oleh orang-orang percaya, yang dikenal dengan istilah The Seven Mountains of Influence atau 7 gunung pengaruh. Bidang-bidang ini adalah arts and entertainment, business, church, development of the poor, education, family, dan government. Apakah ada kaitannya antara Daud membawa tabut perjanjian Allah ke Yerusalem dengan ketujuh gunung tersebut? Jawabannya adalah ada. Saudara terkasih, pada saat Daud membawa tabut perjanjian Allah ke Yerusalem, selain merestorasi bentuk penyembahan kepada Tuhan, Daud juga memperbarui bidang-bidang kehidupan lain, yaitu 7 bidang kehidupan tersebut. Dalam Yesaya 43 ayat 18, Tuhan berfirman agar umatnya tidak lagi mengingat hal-hal yang dulu, termasuk kesuksesan yang pernah diraih sebelumnya. Mengapa? Karena Tuhan akan memberikan hal-hal yang baru bagi umatnya, yaitu suatu kerangka berpikir baru agar umatnya dapat memberikan dampak di dalam dunia ini. Jadi, bagaimanakah caranya agar kerangka berpikir baru atau paradigma baru ini dapat memberikan dampak bagi 7 gunung ini? Di dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai dengan 7 dituliskan mengenai Stefanus, satu dari 7 orang yang dipilih oleh para rasul untuk melayani orang miskin. Seorang yang penuh roh dan hikmat. Stefanus tidak dipilih untuk mengajarkan firman atau memberitakan Injil, tetapi Tuhan memakai Stefanus secara luar biasa saat dia melayani orang-orang miskin itu. Dari kisah Stefanus, kita pelajari bahwa kita dapat membuat suatu restorasi dalam bidang di mana kita ditempatkan. Saat kita berjalan dalam kuasa Roh Kudus. Dengan kuasanya, sama seperti Daud membawa tabut Allah ke Yerusalem, kita juga dipakai untuk membawa hadirat Allah dalam setiap bidang kehidupan yang kita geluti. Artinya, kita menghadirkan doa, pujian, penyembahan, dan mengimpartasikan nilai kerajaan Allah atau membawa otoritas yang disertai hikmat ilahi di marketplace. Di era Pentakosta ketiga saat ini, kita percaya bahwa Roh Kudus sedang dicurahkan secara luar biasa bagi anak-anak Tuhan menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali. Oleh sebab itu, kita percaya bahwa pemberdayaan ilahi ini bukan saja akan mempengaruhi gereja Tuhan secara khusus, tapi juga akan membawa pengaruh bagi dunia secara umum. Tuhan Yesus dalam amanat agungnya memanggil setiap orang percaya untuk menjadikan semua bangsa murid-Nya. Artinya, kita dipanggil untuk membawa hadirat Tuhan dan membawa perubahan dan pengaruh di dalam pekerjaan, keluarga, tempat pendidikan, media, dunia seni dan hiburan, pelayanan pada kaum marginal, bahkan dalam pemerintahan negara kita. Kita harus yakin bahwa melalui pemberdayaan Roh Kudus, kita diperlengkapi dan dimampukan untuk membawa perubahan, pengaruh, dan dampak di ketujuh aspek tersebut. Dengan demikian, terjadilah suatu perubahan paradigma yang akan membawa jiwa-jiwa untuk semakin mengenal pribadi Kristus. Kita percaya bahwa inilah kerinduan Tuhan, yaitu supaya kerajaannya menjadi nyata di dunia ini. Sekarang pertanyaannya, sudah siapkah kita menjadi agen perubahan paradigma baru? Untuk artikel lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita deklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1.
Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan akan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini ya Tuhan, untuk jemaat-Mu yang beribadah, biar Tuhan yang selalu menyertai kami, memberikan kekuatan dan perlindungan yang sempurna ya Tuhan bagi kami ya Tuhan, supaya kami semakin mengasihi-Mu, semakin kuat di dalam Kau ya Tuhan. Berkati juga ya Tuhan Bapak Gembala sidang kami ya Tuhan, Bapak Pendeta, Dr. Insinyur Niko Noto Raharjo dan keempat wakilnya. Biar Tuhan juga memberikan kekuatan bagi mereka ya Tuhan, perlindungan yang sempurna ya Tuhan, pewahyuan daripada-Mu ya Tuhan, supaya selalu ya Tuhan mereka dipimpin oleh Engkau ya Roh Kudus. Kami juga berdoa untuk ketua RON kami ya Tuhan, Bapak Pendeta Beni Gunawan, biar juga Tuhan selalu memberikan kekuatan dan kesehatan yang sempurna ya Tuhan. Di tengah masa-masa yang sulit ini ya Tuhan, kami percaya selalu ada sukacita yang menyertai mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk staf penggembalaan di GBI Hos Bintaro ya Tuhan, biar Tuhan yang selalu menyertai ya Tuhan gereja ini ya Tuhan, biar selalu ya Tuhan kasih karunia menyertai kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia, biar melalui bangsa ini ya Tuhan banyak jiwa-jiwa ya Tuhan yang akan datang kepada-Mu ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan selamatkan bangsa kami ya Tuhan, berikan pemulihan setiap hari ya Tuhan, supaya bangsa kami dipenuhi oleh kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terpujilah ya Tuhan untuk hari ini dan sampai selama-lamanya Tuhan. Sebelum kami selesai beribadah Tuhan, kami rindu menerima berkat daripada-Mu. Angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.